hari ini ada saya silakan. Ada. Siapa? Ya, Yang apa tadi? sakit. Enak berada di kita doakan supaya cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, tolong siapkan buku dan alat tulisnya. Itu bersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran lagi, di sini Bapak punya kesepakatan kelas ya. Jadi kita sepakati bersama kesepakatan kelas ini. Pertama, itu kalian aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Terus yang kedua, harus menjaga ketenangan saat jam pelajaran. Jangan ada yang bikin. Oke. Nah, materi kita yang pertama sebenarnya berkaitan dengan listrik statis ya. Jadi listrik statis di sini sebenarnya listrik statis itu berkaitan dengan ada lintas disiplin ilmu gitu. Nah, lintas disiplin ilmu yang berkaitan dengan listrik statis pertama ada matematika, yaitu penggunaan vektor, yaitu juga aljabar dan trigonometri. Ya. Nah, terus juga berkaitan dengan mapel kimia. Jadi mapel kimia berkaitan dengan struktur atom ya. Berkaitan dengan struktur atom dan interaksi partikel bermuatan dalam pembentukan senyawa kimia. Nah, terus yang terakhir kita menggunakan teknologi. Jadi berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu berkaitan dengan mata pelajaran informatika. Nah, yang mana nanti kita akan membuat tugas dengan kecerdasan artifisial. Itu menampilkan video nanti ya. Oke. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dan interaksinya setelah melakukan percobaan sederhana dengan benda bermuatan. Terus yang kedua, murid mampu menjelaskan konsep gaya listrik atau kolom dan faktor-faktor yang mengaruhinya setelah membaca materi dan diskusi kelompok dengan akhwat. Oke. Nah, terus ada dimensi profil lulusan ya. Jadi dimensi profil lulusan dalam pembelajaran ini nanti yang pertama itu kita akan bernalar kritis. Bernalar kritis itu kalian mesti kreatif. Ketiga berkolaborasi. Apa sih manfaatnya belajar listrik statis? Nah, nanti manfaatnya yang kalian dapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengerti mengapa pakaian ada menempel setelah dijemur. Gitu. Nah, kira-kira apa lagi selain itu? Apa lagi listrik statis yang kalian pernah tahu? Nah, itu kenapa petir terjadi saat hujan? Itu salah satu fenomena listrik statis. Ini ada juga mesin fotokopi dan printer laser, yaitu menempelkan tinta ke kertas gitu. Terus itu cat semprot itu bagaimana dia bisa menempel itu berkaitan dengan listrik statis juga. Itu juga dengan filter udara. Nah, biasanya debu itu bisa menempel karena adanya fenomena listrik statis. Ya. Nah, kira-kira pertama pertanyaannya, mengapa saat kita menyisir rambut dengan sisir plastik kadang rambut bisa berdiri atau menempel ke sisir? Siapa yang bisa menjawab? Karena listrik statis Pak, karena hasil gesekan.
yang lain lagi? Siapa? Siapa lagi? Pak. Yang kedua, mengapa petir bisa terjadi ketika awan bergesekan? Kenapa? Tahu? Ada mengapa? Ini karena listrik statis. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Ya? Mana? Oke. Nah, untuk mengetahui ini semua, kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen percobaan eksperimen dengan listrik statis ya, menggunakan sedotan, gitu kan. Nah, menggunakan sedotan sebelumnya kita akan bagi kelompok, gitu ya. Kelompoknya sudah membagikan. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja duduknya berkelompok ya. Yang rapi ya, kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tolong mejanya susun dengan rapi ya. Nah, kita akan melakukan percobaan listrik statis dengan sedotan dan tisu, gitu kan. Nah, kalian siapkan 2 sedotan. Sudah ada semua? Yang melengkap, sudah. Tisunya sudah ada? Nah, 2 buah sedotan plastik, 1 tisu dan botol plastik. Pertama, membacakan dulu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu pertama, gosok kedua sedotan plastik dengan tisu beberapa kali hingga atas. Itu letakkan 1 sedotan plastik dari botol. Terus dekatkan sedotan plastik satunya ke sedotan plastik yang berada di atas botol. Keempat, amati apa yang terjadi, diskusikan dalam kelompok, jelaskan apa yang terjadi dan mengapa terjadi demikian. Gitu ya. Itu yang kelima. Nah, kalian tugasnya membuat penjelasan tersebut dalam bentuk video bergambar menggunakan kecerdasan artifisial. Itu menggunakan Bapak anak kan menggunakan Jok AI ya. Ada situsnya. Nah, nanti Bapak apa namanya? Bapak anak juga. Oke. Langkah-langkahnya membuat video menggunakan Jok AI. Pertama, di sini daftar atau login kalau tidak punya akunnya. Terus yang kedua, pilih metode inputnya, video atau teks video, pakai teks video. Terus pilih avatar suara yang digunakan. Terus yang keempat, ini script otomatis menggunakan AI. Bisa. Terus yang kelima, personalisasi video. Ini menambahkan teks atau visual. Terus yang keenam, render. Render langkah akhir, kita render video. Terus yang ketujuh, download. Nah, jadi yang dimasukkan sini adalah hasil dari diskusi ini tadi lah. Ini jelaskan apa yang terjadi. Nah, ini penjelasan yang terjadi saat kalian melakukan praktek tadi, kalian buat menjadi video gitu. Nah, kita menggunakan kelompok ya. Jadi kelompok silahkan di
apa itu? Pakai yang aku tadi. Tak boleh. Saya aja tuh. Oh ini. Ada. Bang balik. Oke, sudah bisa semua? Berhasil? Bisa. Silakan buka Chromebook-nya. Silakan bikin penjelasannya. Kita buat penjelasan tersebut ke video. Jadi kalian jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Silakan cari referensinya. Kalian diskusikan dengan teman-temannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau menurut saya bikin dulu dari tulisan. Baru di buat ke aplikasi yang TKI.
Nah, kalau membagikan link drive-nya, silakan kirimkan video itu di masukkan, beri nama kelompok lah, nama filenya, beri nama kelompok di drive yang kamu bagikan. Karena sudah mengirimkan video semuanya sudah, kita akan melanjutkan presentasi kelompok. Jadi semuanya aja maju, itu perkenalan diri. Habis itu silakan ambilkan videonya. Saya ini aja Pak. Ini Pak ya. Ini videonya dari kelompok empat, tiga, atau Y satu, dua, Y. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama saya Rizky. Saya Rizky. Kami akan menampilkan video tentang penjelasan bukan bagaimana sih penyebab dari gaya tolak menolak pada sedotan setelah melakukan eksperimen. Oke. Kedua sedotan bermuatan sejenis
Jika kita menggesek dua sedotan dengan tisu, maka keduanya akan sama-sama kelebihan elektron. Artinya, kedua sedotan tersebut memiliki muatan sejenis, yaitu negatif. Berdasarkan hukum dasar elektrostatika, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Inilah sebabnya dua sedotan yang sama digesekkan akan saling menjauh ketika didekatkan. Oke, jadi pada video tersebut dijelaskan penyebab dari gaya tolak menolak pada sedotan. Jadi penyebabnya itu muatannya saling sejenis, jadi saling tolak menolak. Sebelumnya adakah yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Tidak ada, jelas. Sudah jelas. Sudah dijelaskan oleh Oke. Langsung. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Deka Mediana. Saya Siti Asmi. Saya Raisa. Saya Budi. Di sini kami akan menampilkan video Tidak menghantarkan listrik dengan mudah, sehingga elektron yang menempel di permukaannya. Bahan isolator tidak menghantarkan listrik dengan mudah, sehingga elektron yang menempel di permukaannya akibat gesekan tidak dapat mengalir bebas atau hilang dengan cepat. Karena muatan tetap menempel, kedua sedotan dapat mempertahankan sifatnya sebagai benda bermuatan. Ketika dua sedotan bermuatan sama didekatkan, maka gaya tolak menolak akan tetap terasa selama muatan belum hilang ke udara atau ke benda lain.
Perkenalkan nama saya Muhammad Nabi. Ya, langsung saja. Tiga gaya listrik hukum Coulomb menyebabkan tolak menolak interaksi antara muatan listrik pada dua sedotan dijelaskan oleh hukum Coulomb. Hukum ini dituliskan dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 lalu dibagi dengan R kuadrat. Keterangan F adalah besar gaya listrik, K adalah konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 dan Q2 adalah besar muatan pada masing-masing sedotan. R adalah jarak antara kedua sedotan. Karena Q1 dan Q2 sama-sama negatif, maka hasil perkaliannya positif. Artinya gaya F yang timbul adalah gaya tolak-menolak, bukan tarik-menarik. Semakin besar muatan yang menempel dan semakin dekat jarak kedua sedotan. Ya, dari video tadi mungkin sudah dijelaskan semuanya mengapa jadi tarik-menarik atau tolak-menolak gitu kan. Mungkin akan ditambahkan dari Jadi kami mengambil penjelasan dari hukum Coulomb dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 ditambah Q2 dibagi R kuadrat, di mana dari rumus itu Q1 dan Q2 lah yang mempengaruhi gaya tolak-menolak itu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alasannya karena kakek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 3 ini satu deh. Ini mempresentasikan video AI yang menjelaskan tentang hukum Coulomb. Perkenalkan, nama saya Saidi. Nama saya Khadijah, nama saya Narain. Nama saya Natal Fatoni. Nama saya Ardiano. Alasannya karena ketika sedotan plastik digesekkan dengan tisu, elektron dari atom-atom pada tisu berpindah ke permukaan sedotan. Hal ini terjadi karena bahan plastik memiliki kecenderungan lebih kuat untuk menarik elektron dibandingkan tisu. Akibat perpindahan elektron ini, sedotan menjadi bermuatan negatif atau kelebihan elektron, sedangkan tisu kehilangan sebagian elektronnya dan menjadi bermuatan positif. Video tersebut menjelaskan tentang hubungan elektron yang bergesekan tentang sedotan dan tisu. Tisu akan melepaskan elektron dan sedotan akan menerimanya dan akan membuat kutub elektron yang panas akan memutar sedotan itu. Bisa saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Ya, terima kasih telah mengerjakan tugas ini ya, Bapak. Cukup bangga gitu kan kalian bisa menggunakan aplikasi AI intelligence artificial gitu kan, ya, dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan ice breaking ya. Kalau ice breaking ya, silakan kalian berdiri dulu, pasang.
Bila jauh melebar, bila dekat terus. Jauh, jauh, jauh. Bila dekat, dekat, bila dekat. Jauh, kalian terusnya jauh, dekat, akap. Oke, silakan. Jauh. Jauh. Jauh, 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 lebar. Tak jauh. Dekat. Dekat, dekat, dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Akap. Berganti. Ya. Turun, turun. Ditukar lagi. Ya, oke, lagi sekali. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat. Tangkap. Oke. Sana. Silakan kembali. Nah, setelah pembelajaran tadi, yang bisa kita simpulkan itu adalah pertama, ternyata terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif, yang dapat saling tarik-tarik atau menolak ya. Karena tadi ada apa di sedotan plastik ini? Ada, Raisa? Ya, ada elektron dan proton, gitu kan. Sehingga dia terjadi tarik-tarik dan tolak-menolak. Kalau muatannya sama, apa yang terjadi? Apa terjadi tadi saya? Jauhan. Ya, penjauhan atau tolak-menolak. Gitu. Kalau muatannya berbeda, akan terjadi tarik-menarik. Itulah yang terjadi tadi ketika sedotan plastik tadi didekatkan gitu kan, karena muatannya sama maka dia akan tolak menolak gitu kan. Nah terus yang kedua, antara dua muatan listrik terdapat gaya listrik, yaitu hukum Coulomb, yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antar muatan ya loh. Nah jadi di situ ada rumusnya gitu kan, ada rumusnya kan, kemarin kita sudah belajar. Nah terus pertemuan selanjutnya nanti akan kita pelajari, yaitu tentang medan listrik dan energi potensial listrik ya. Nah, nanti dipelajari lagi. Nah dan yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Bapak akan bagikan link, kalian akan melakukan refleksi dengan link yang sedang Bapak bagikan. Ya. Silakan buka link Padlet. Sudah membagikan, silakan kalian isi di situ. Ya, silakan diisi lah. Apa akan tampilkan di situ ya?
Mantap. Terus akan berat yang biasa. Oke, udah. Iya. Kayak gitu kan? Supaya lebih lagi kan? Dari siapa, Pak? Dari Spakbol. Nanti apa saya ini? Ada bawah nggak? Ke atas, ke atas. Oke. Ya, saya jam dulu. Ya, oke, bacaannya. Oke, Bapak akhiri belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.